Loh, memang kamu memang pertanyaan kamu memang membuat pusing orang karena kita wajar kita itu tidak sama. Bukan masalahnya macet, pertanyaannya yang ini sok jagoan pertanyaannya itu Loh, kan. kok abang bilang sok jagoan? Dengar ya, tadi kan kita sudah dapat nih Iya. kesimpulannya Allah beragama Islam, Mas Gigi beragama Islam. Kalau Mas Gigi beragama Islam karena ingin mengenal sesembahan atau mengenal Tuhan. Nah sekarang kalau Allah mau beragama, dia mau mengenal siapa? Jawab. Macet, macet. Ya. Jadi Allah itu ya kan yang memberikan agama kepada umat yaitu Islam, Astaga. agama yang diridai Allah. Bukan gitu. itu lagi bang pertanyaannya. Ini kan Ya, kita itu sudah kita itu naikkan tetap tingkatannya jawaban ya. saya. Oke, Tadi oke, kan siap, dengar siap. ya, kita sudah temukan ini kesamaannya itu apa? Allah beragama Islam. Mas Gigi beragama Islam. Mas Gigi beragama agar mengenal sesembahan. Dan Allahmu beragama untuk mengenal siapa? Itu yang perlu kau jawab. Untuk apa Allahmu ini beragama? Dia mau mengenal dan mau menyembah siapa? Silakan. Antar ada tamu. Ye. Alasan. Waalaikumsalam. Masukkan yang lain. Alasan. Alasan dia. Ayo. Ya udah, dia ada tamu. Kita naikkan yang lain. Gitu Mas Gigi. Dia jalan yang paling baik itu menghindar ya pura-pura bilang ada tamu dia. Gak apa-apa. Kita naikkan yang lain. Ya. Memang luar biasa. Aduh, Mas Gigi, Mas Gigi. Oke, Jessica, Islam Pak Kristen Jessica. Halo, Bang Jessica. Halo, Bang Jessica. Halo. Halo. Wah, Mas Jessica ini salah pencet kelas ini. Kita turunkan dulu. Oke, Bang Free Palestine, Islam Pak Kristen, Bang? Islam, Bang. Oke, Bang Free. Kita sesuai dulu ini, Bang ya, surah Muhammad ayat 7, Bang. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Apa agama Allah, Bang? Kalau Allah tidak ini, Bang, tidak beragama, kan Allah Ya, jangan gitu dong, baca dong. Agama Allah, jangan dibohong-bohong ya ayatnya, Bang. Allah itu Tuhan, abangku. Iya, saya tahu justru Kita karena Dia yang umatnya Tuhan. ini yang beragama. Benar, abangku, saya tahu. Justru karena Dia Iya. Tuhan menurut iman kamu, kenapa Dia beragama? Kau bilang nggak ada Allah beragama. Lah ini ada ayatnya loh. Jika kamu menolong agama Allah. Ini loh, agama Allah. Maka pertanyaan saya, apa agama Allah? Gimana Silakan, logikanya, Bang? Kalau Tuhan beragama gimana itu? Nggak masuk loh. Loh, berarti ayatmu nggak masuk dong kalau begitu. Berarti ayat ini nggak masuk akal dong kalau begitu. Itu serah. gini, Bang sudah selesai. Itu menjelaskan itu bahwa agama Allah itu Islam, bukan Allah beragama ya. Makanya saya Allah katakan bukan sekali lagi. beragama. Sebentar, jangan kau tafsir, Itu Bang. Islam namanya, Sebentar Bang. dulu. Saya Iya, ulangin ya. Jika kamu menolong agama Allah, apa agama Allah? Dalam kurung ya, itu. Oke, supaya kita Jangan- fair, iya, sebentar, gini loh. supaya kita Iya, iya. fair, abang Siap, mau siap. pakai dalam kurung atau mau dibuang? Gimana? Abang mau pakai di dalam kurung atau yang dalam kurung nggak dibaca? Oke, terserah Bang sudah gimana? Loh, enggak, ini terserah abang lu. Saya tanya abang, Oh, maunya iya. abang dipakai Kalau- dalam kurungnya atau enggak? Kalau tanpa dalam kurung boleh, silakan. Oke, baik. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Pertanyaannya, emang Ya. kamu bisa menolong Allah? Macet kan? Gimana? Macet. Makanya semakin kena abang sini. Aduh. Hai orang-orang mukmin, Ya. jika kamu menolong Allah, ingat ya, jika kamu menolong Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Pertanyaan saya, Oke. apakah kamu bisa menolong Allah? Saya nggak bisa. Jadi gimana ini? Ya. Mau pakai Gini, apa Bang. enggak nih? Mau pakai Bang. apa enggak nih? Bang sudah.
Ya. Bisa dibacakan ayat sebelumnya kah Bang? Loh, ayat 6 Ini kalau kita screenshot baca atau di ini kah Bang? screenshot ya? Bang. Screenshot Iya, ya? kalau diletakkan apa kan nggak muat dia, jadi satu-satu. Cuma gini Bang, Oke, kalau sebentar. kita ambil pun ayat 6 kita lihat, kita baca, apakah ayat 6 ini apakah menghilangkan ayat 7? Kan tidak toh? Oh, dia lagi ngopi. Oke. Bagaimana ini? Abang mau pakai agamanya dalam kurung atau hilang? Memang sakit teman-teman. Maju mundur kena dia. Ya. Makanya harus jujur ya. Jujurlah. Makanya jangan asal imani. Itu bahaya kalau asal imani itu. Kalau Mas Gigi ini kan sebenarnya dia sudah mau terima Tuhan Yesus, Mas Gigi ini. Cuma dia masih mikirkan pekerjaannya, mikirkan warisannya gitu loh. Ngapain abang? Kok lama kali? Bang Frey? Halo? Malah ngopi. Abang ngapain situ? Lagi ngapain? Wah, nggak benar ini. Ya, kalau lama-lama ngopi kita turunkan ya. Takutnya diduga dia ngeripot-ngeripot. Ya, janganlah. Jangan ngeripot-ngeripot teman ya. Kita asik-asik aja kok. Oke, kita naikkan lagi. Oke. Ya, lanjut. Iya, saya sudah lanjut. Bang, tadi saudaramu Bang katanya agamanya nggak usah dipakai, Bang, dihilangkan. Itu gimana itu? Kamu setuju? Agama nggak usah dipakai, agama dihilangkan. Langsung aja. Lalu mengikut Iya, siapa kita kan gitu? Itu kan berantem kalian kan? Oke, Jericho, Islam apa Kristen? Islam. Oke. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong, sebentar, saya tanya kamu dulu. Ini dalam kurung dipakai atau tidak? Oke. Dipakai, baik. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Pertanyaannya, apa agama Allahmu? Host, permisi sebentar ya host. Kalau Oke, Mas nanti sudah Gigi. dijawab, ya terima nggak terima itu biar kita ini biar bisa lanjut host seperti itu. Udah, host. kalau mau turun aja, nggak usah. Nanti kamu naik lagi. Oke, Bang Jericho, apa agama Allah? Nabi Allah bukan Allah Nabi, hamba Allah bukan Allah hamba. Agama Allah bukan Allah beragama, paham? Yang saya tanya apa agama Allah sesuai ayat lo Bang? Hamba Ayo. Allah bukan Allah hamba, Nabi Allah bukan Allah Nabi. Saya nggak tanya hamba lo Bang, nggak ada di sini Agama Allah bukan hamba. Allah beragama. Astagfirullahaladzim, mulai kan bukan jenis binatang. tantrum. Siapa jadinya gitu, sama aja. Inilah teman-teman Itu Islam sangat coba ya. Bukan jenis binatang. Jadi ingat ya, saya katakan komal saya ini komal terhormat ya. Bukan karena besar congor kau di sini kawan, bukan. Sebesar apapun congormu di sini bisa saya bisukan kok. Ya. Ya, terus, Rileks aja. Iya, Yang jangan saya tumbang. tanya, Ya, jika jangan kamu akhirnya menolong mentah-mentah. agama Allah, aduh turun. Ya, kita nggak butuh yang begini-begini. Kesurupan kamu itu loh, kasihan loh. Kesurupan dia malam, bukannya santai. Santailah. Kayak mana mau diskusi kayak gitu? Lari kamu ke hamba. Kita nggak bahas hamba ini. Kita nggak lagi bahas hamba-hamba. Ini bahas ini dulu. Ya. Oke, Agus. Islam apa Kristen, Agus? Bang Agus, Islam apa Kristen? Islam Bang. Oke, baik. Bang Agus, semoga fokus ya. Jangan nanti seperti yang tadi, kesetanan ya. Karena komal saya ini komal terhormat, diskusi dengan elegan. Tanpa menghujat dan tanpa harus seperti orang yang namanya Majnun. Ya, jangan seperti Majnun. Baik. Abang setuju dipakai dalam kurung atau tidak dipakai?
Dipakai aja, Bang. Dipakai saja, baik. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Apa agama Allah? Agama Allah itu Islam, Bang. Islam. Baik. Agus, apa agamamu? Islam, Bang. Islam. Kamu beragama tujuannya apa? Hanya menyembah Allah. Hanya menyembah Allah dan mengenal Allah. Niat kamu itu toh, maka beragama toh? Baik. Nah sekarang apa tujuan Allahmu beragama? Bukan Allah yang beragama, Bang. Lah, tadi Allah katanya itu Islam, agama bukan Allah, agama yang beragama. Islam. Gimana sih? Baru berapa detik udah meper. Bukan metot, Bang. Aduh, Bukan coba Allah sekali yang lagi. beragama, tapi agamanya. Jika kamu menolong agama Allah, apa agama Allah? Agamanya Allah itu Islam, bukan Allah yang Islam. beragama. Agamanya Allah Islam. Dengar teman-teman ya, agamanya Allah Islam. Oke, ini Agus sudah mulai jujur. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apa tujuan Allah mau beragama? Apakah dia ingin mengenal sesembahan yang lain? Bukan, abang itu salah tanggap dengan arti. Loh, jangan bilang saya salah tanggap. Ini ayat Al-Quran loh, bukan saya yang buat ayat Al-Quranmu. Gimana Itu sih? saya baca. Hai silakan orang-orang baca. mukmin, ya kamu menolong agama, yaitu Allah, agama Allah. Betul. Apa Saya agama dia Allah akan tadi? menolongmu. Apa agama Allah? Islam. Islam. Apa tujuan Allah mau beragama Islam? Jawab. Iya, maksudnya itu bukan Allah yang beragama. Lah, Agamanya ini Allah. sudah ada agama Allah. Kok kamu bilang bukan Allah yang beragama? Gimana kamu ini loh? Ya kamu akan kesulitan menjelaskannya, Agus, kalau kamu nggak jujur. Tapi Iya, kalau kan kamu sudah. jujur, maka Bang. kamu tidak akan terpojok di sini. Ya, Bukan, memang Bang. kode sandi. Dengarkan, sandi ya. Kode sandi di dalam komal saya. Setiap orang diskusi tidak jujur, maka dia akan kena. Ya, maju mundur Iya, pasti kan kena. sudah saya jujur, Tapi kalau Bang. dia jujur, maka diskusinya akan enak dan berkelanjutan. Nah, sekarang saya tanya kamu sekali lagi, apa agama Allah? Kan sudah bisa bilang Islam. Islam. Apa tujuan Allahmu beragama? Untuk apa? Untuk mendirikan orang-orang yang sesat. Oke, untuk mendirikan orang-orang yang sesat. Untuk membenarkan, bukan salah. Untuk membenarkan orang-orang yang sesat. Untuk mendirikan orang-orang sesat. Wah, Kan, gawat kamu ini loh. Gawat kamu ini, Agus. Ralat dulu lah. Bukan, salah, Bang. Salah Oh, sebut. salah ya, Itu- baik. Makanya Ya. santai aja, baik. Saya tanya sekali lagi ya. Apa tujuan kamu beragama? Kalau Agus, apa tujuanmu beragama? Kan maksudnya beragama, ya beragama, Bang. Maksud apa ya, saya menjelaskan. Coba. Apa tujuan Agus beragama? Saya bantu. Tujuan Tadi- manusia beragama untuk mengenal Tuhan, betul? Betul? Iya, betul, Bang. Baik. Nah sekarang, apa tujuan Allah mau beragama? Ingin mengenal Tuhan? Tidak, Tuhan putar-putar itu pula. Maksudnya itu dalam ayat itu, Bang. Agamanya Allah itu Islam. Iya, ini setuju saya, Bang. Agama Allah adalah agama Allah adalah Islam. Agama Agus adalah Islam, betul? Itu kan Betul? bukan, itu kan Loh, agama kok Allah. dirubah lagi? Coba, saya sekali lagi. Agama Allah tadi Islam, betul? Oh iya, betul. Nah, agama Agus apa? Islam. Islam. Berarti agama Allah dan agama Agus sama-sama beragama Islam, betul? Iya. Kan Oke. tidak, kan? Berarti Tidak, kan? berarti Allah dan Agus sama-sama umat, betul? Bukan. Loh, kok bukan? Begini, Kan kamu kan beragama, berarti umat dong. Allah beragama, berarti umat apa enggak tuh? gimana ya? Saya mau jelaskan. Ya memang sulit, Bang, sulit. Sulit sekali, Bang. Oke, Gimana ya? gini aja Agus, karena saya dengar gini ya. Saya kan termasuk bisa
merasakan suara orang ya. Ada kejujuran, ada keikhlasan, ada ketulusan. Jadi karena kamu saya dengar adalah termasuk satu golongan manusia yang punya karakter, ada kejujuran. Ya, kita diskusinya coba yang enak dulu. Saya ganti nih ya. Baik. Saya akan coba masuk ke hal yang paling bisa mendapatkan suatu edukasi ya. Begini Agus. Oke, siap, Karena saya merasakan kamu itu adalah orang yang jujur, tulus dalam berdiskusi dan menghormatin orang, maka saya juga akan perlakukan hal yang sama dengan Anda. Agus, saya mau tanya, apakah kamu Islam mengimani Taurat, Zabur, Injil? Apa itu bang? Kitab apa itu bang? Kitab Taurat, Zabur, Injil ini masuk ke dalam ranah rukun iman. Kamu tahu rukun iman? Aku ini bang, nggak ngerti soal Baik. kitab begitu, Rukun bang. iman itu apa? Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah. Oke? Iya benar. Nah, makanya saya tanya, berarti kan kamu Islam beriman kepada Taurat, Zabur, Injil, betul? Saya beriman kepada ini Al-Quran bang. Nggak boleh bang, nggak boleh cuma Al-Quran, kan dikatakan beriman kepada kitab-kitab, artinya bukan satu kitab, kitab-kitab, beriman kepada kitab-kitab Allah. Taurat, Zabur, Injil, kitab Allah bukan menurut Islam. Itu ayatnya di mana bang? Loh, kamu coba baca rukun Islam, rukun iman coba. Ada 6 rukun Islam, ya. Wajib, ini kewajiban Islam, rukun iman. Coba kamu cek dulu rukun iman. Yo. Ceknya di mana bang? Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Ya, setahu saya kan beriman kepada Al-Quran saja. Nggak bisa bang, karena di Al-Quran pun banyak dikatakan ya kamu itu harus beriman kepada Taurat, Zabur, Injil. Dan Zabur Injil itu apa itu? Zabur, Injil itu bang gini loh, kitab Taurat, Zabur, Injil itu adalah kitab sebelum datangnya Al-Quran. Itu menurut Islam. Ya. Oh. Iya, makanya ada rukun iman mewajibkan kalian mengimani kitab-kitab Allah. Apa itu kitab-kitab Allah? Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Itulah pedoman Islam. Ya, itu wajib hukumnya. Nah, sekarang ketika Islam mengimani Taurat, Zabur, dan Injil, menurut kamu, kenapa disuruh beriman kepada Taurat, Zabur, Injil? Apakah karena kitab Zabur, Injil ini, Taurat, Zabur, Injil ini benar, atau karena salah sehingga diimani? Menurut kamu gimana logikanya? Coba. Aku nggak tahu bang, yang setahu saya itu Al-Quran saja yang diwajibkan untuk beriman kepada Al-Quran. Karena itu firman-firmannya Allah. Waduh, ini bahaya loh ini nih, kamu ini sebentar Agus. Ini Siapa di sini? ini repot loh kalau kamu Islam tidak tahu rukun iman. Ini gimana nih teman-teman? Dia nggak tahu loh rukun iman itu ada 6. Ini gimana nih? Gimana ini Agus? Iya, ditahu bang. Cuma saya tahu rukun iman Allah. Apa aja isinya? Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab-kitab Allah. Betul apa tidak? Beriman kepada akhirat. Ya toh? Jadi kalau rukun imanmu aja kamu nggak tahu gimana nih bang? Halo? 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 Suara saya kedengar nggak teman-teman? Suara saya kedengaran ya? Dengar? Oke, udah turun dia. Udah turun. Makanya teman-teman, ini yang saya bilang tadi ya, marilah kita beriman, tetapi jangan iman buta ya. Kamu harus mengetahui apa yang kamu imani.
Ya, kasihan loh kalau kamu hanya beriman buta. Ya. Baik, kita naikkan lagi ya. Sabar ya. Nomor antrian sabar, kita naikkan kok pasti. Andriyardi Ramba. Oke, sebentar Andi Yardi ya. Saya naikkan dulu satu. Oke, Muhammad, Islam apa Kristen Muhammad? Alhamdulillah Islam bang. Alhamdulillah Islam. Baik. Muhammad, siapa Rasulmu? Siapa Nabimu? Nabiku Nabi Muhammad. Masa Muhammad, Nabinya Muhammad gimana sih? Hah? Saya kan Muhammad Selamat. Kalau nabiku Muhammad Iya, namamu kan Muhammad. Selamat. Maka saya tanya, Nabi Muhammad siapa? Kau bilang Muhammad. Masa Muhammad menabikan Muhammad? Ini gimana ceritanya ini? Itu kan Aduh. Selamat itu bang. SL itu kan selamat bang. Oh, baik. Kita coba arti Islam. Arti Islam apa? Islam agama berserah diri. Astagfirullahaladzim. Coba arti Islam itu apa, Bangku? Islam Iya, arti Islam apa? Islam Islam. subuh luhur Arti Islam apa? Ya sudah saya katakan agama yang berserah diri kepada Allah gitu bang. Itu Muslim, abangku. Beda Muslim dengan Islam. Ya, kalau Muslim itu abangku, dengar dulu. Muslim itu universal bang. Setiap orang yang beragama, ya dia juga mengakui dirinya Muslim karena arti Muslim itu berserah diri kepada Tuhannya. Itu universal kalau arti Muslim. Yang saya tanya sekarang kan agama kamu Islam. Maka saya tanya apa arti Islam? Innad dina indallahi Islam. Islam agama yang Allah ridai. Iya, arti Islam apa? Macet. Aduh. Halo. Siap. Ah, kamu nggak serius lah. Ini banyak yang ngantri loh. Udah, kamu dibawa dulu lah. Arti Islam aja kamu nggak tahu gimana sih? Arti Islam aja dia nggak tahu, teman-teman. Aduh. Gimana kalian ini ya? Mana tadi si Ardi tadi mana dia? Kayaknya dia udah pengen kali mau naik. Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam rahimakumullah. Bang Andi Islam apa Kristen? Islam saudaraku. Oke, mantap Islam. Abang mau bahas mana ini? Muhammad 7 atau Itu tuh ayat 7 itu. baik. Oh, abang kok ketawa abang ini agak lain abang. Nah, betul. Kok ketawa Bang Andi? Jangan gitulah. Bukan, coba dibaca itu ayat itu. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong, abang pakai dalam kurung apa enggak nih? Pokoknya dipakai atau tidak dipakai itu aja deh. Enggak lah, harus sesuai keinginan abang. Oke, dipakai dulu. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Apa agama Allah? Nah gini, sebenarnya ini makanya saya mau naik karena saya dulu benarkan kan ini sebenarnya gini, saudaraku. Saya pernah, karena ayat ini saya sudah baca berulang-ulang juga nih, dan ada keluarga juga. Saya kan orang Toraja ya, tapi Islam. Iya. Nah, terjemahannya ini menurut Profesor Bahasa Arab itu kan ada keliru terjemahannya sebenarnya. Aduh, keliru terjemahannya. Iya betul nih, misalnya kan itu adalah gini, bahasa Indonesianya bukan bahasa Indonesianya. Kan Allah itu kan masa mau menolong agama Allah. Allah itu kan tidak punya agama sebenarnya kan.
Oke, inilah sebentar. yang bilang tadi, Sebentar, Abangku. termasuk Sebentar. salah satu ayat yang dibuka yang kedua tadi, termasuk Ya ayat sebentar, yang kedua tadi. gini. Kan abang mengatakan kalau kita buang lah, maaf ya, kalau kita coba hilangkanlah dalam kurung agama, itu artinya jika kamu menolong Allah, berarti kan kira-kira menurut kamu Menolongnya ini nih sebenarnya ini, menolongnya Oke. ini dengan agama Allah ini. Di sini nih kalimatnya menurut Profesor Bahasa Arab itu, ya itu yang harus dibenahi. Tapi siapa yang mau benahi ini? Karena sudah disahkan seluruh ulama dunia. Termasuk salah satu ayat Al-Maidah ayat 51 yang menjarakan Ahok. Kan sudah direvisi tuh bahasa Indonesianya itu. Nah, makanya saya masuk di komat ini, saudaraku, supaya karena ini sering bertengkar orang ini nih, sampai mau bunuh-bunuhan gara-gara begini nih. Itu loh, mati-matian kan? Ini tadi ini menolong ini sebenarnya ini mengikuti ajaran Allah gitu. Itu maksudnya. Jadi menolong bukan menolong, mengikuti agama yang diajarkan Allah, ya maka ya toh. Nah, itu maksudnya di mengikuti. profesor itu. Oke, berarti hai orang-orang mukmin, jika kamu mengikuti agama Allah, bukan agama Allah, ajaran Jadi yang mana nih? diturunkan Allah. jika kamu jika kamu Menuruti atau mengikuti ya, agama ajaran, Allah, bukan agama, jangan jika kamu mengikuti ajaran Allah, niscaya dia akan ini menolongmu gimana? Masih tetap menolong? jangan menolong, justru di situ kelirunya menolong, karena itu Allah tidak mungkin bisa ditolong, malah kita yang ditolong itu loh maksudnya dalam profesor itu. Saya bukan Oke. saya ya, ini saya menyambung kata profesor itu di terjemahan ini. Karena begini abangku Andia, karena kata menolong Allah bukan cuma ini di ayat Al-Quran loh. Betul, Saya bisa betul. buktikan. Iya, saya tahu itu. Dan justru itu tidak ada yang berani protes, saudaraku. Tidak ada. Tetapi ulama yang lalu waktu habis di penjara Ahok itu di ayat 51 Al-Maidah itu sudah mulai ada revisinya itu. Maksud saya, karena orang waktu diterjemahkan kan bukan ahli bahasa Arab juga atau bukan ahli bahasa Indonesia yang menerjemahkan ini kan. Itu maksud saya. Maksud tuh profesor itu loh. Coba kita buka ayat yang kedua tadi itu, yang hostku buka itu, ayat yang kedua tadi. Loh, jadi gimana nih bang? Karena gini loh, kalau tulisan sebentar dulu bang, kalau tulisan Arabnya, ya toh, misalnya di sana dituliskan mangga, masa mau kita buat jadi jeruk? Kan nggak mungkin, kan harus sesuai dengan original teksnya dong. Nah, tidak ada menolongnya di situ kan? Tidak ada juga dalam kurung agama kan di situ? Loh makanya saya bilang tadi, ini agama dipakai apa tidak dalam kurungnya? Nah itu yang saya mau luruskan itu tadi, karena ini jadi pertengkaran juga antara kami ini, bukan ke agama lain ya, antara kami dengan terjemahan ini, itu loh. Karena ini terjemahan menurut Profesor Bahasa Arab itu orangnya itu ada di Sulawesi sekarang. Itu ya, dia bilang ini terlalu sulit, kita mau rubah anunya ini, tulisan ini, karena ini sudah disahkan ulama dunia. Itu karena kata menolong sebenarnya itu mengikuti itu loh, bukan menolong tapi mengikuti agama yang diturunkan Allah, maka dia akan, nah itu tadi terjemahannya ya toh, hai orang-orang mukmin. Itu Ya, jadi makanya saya bilang ya itu yang saya maksud tadi itu gitu. Berarti abang di sini mengakui juga ya bahwa memang Al-Quran itu banyak direvisi ya, tapi memang terjemahan. Kan itu terjemahan dan itu sudah diakui ulama-ulama Indonesia juga kok, sudah diakui juga. Terbukti itu ayat 51 Al-Maidah, coba dibuka ayat itu, memenjarakan Ahok loh itu. Sekarang sudah direvisi sama ulama Islam itu. Sudah direvisi ulama Islam, cuma ini tafsir sekarang itu belum diperbaharui itu loh. Masih terpakai sampai hari ini. Belum diedit itu, bukan diedit sih, diperbaharui. Nah itu saya paham betul ini soalnya. Saya paham di dalamnya jadi semua begini Abang Andi, ini memang perlu diluruskan. Betul. Karena banyak sekali saudara muslim ini ya selalu berteriak begini, Bibelmu direvisi, Bibelmu direvisi, kan gitu. Nah, dan mereka tidak sadar bahwa Al-Qur'annya pun direvisi, tapi yang direvisi terjemahan. Ini memang orang-orang Islam, ya kan? Bulu-buluku berdiri loh. Anda ngomong gitu. Benar, itu benar. Iya kan? Dan profesor loh ini, profesor bahasa Arab loh yang ngomong sama saya ini.
Benar. Iya, Bukan itu yang saya bilang tadi. Betul. Sebenarnya kan kita harus saling mencerdaskan, ya toh. Betul. Jadi Makanya kebanyakan rukun iman tadi, kitab Taurat, kitab Zabur, Injil, Al-Quran diimani sama orang Islam. Karena itu barang siapa yang mengingkari di antara kitab ini, maka dia keluar dari Islam kalau dia Islam. Apapun isinya Injil itu tidak boleh ada yang diprotes lagi, itu aja. Apapun di dalam, kecuali ada terjemahan yang tidak sesuai dengan yang Allah atau yang Tuhan. Kalau misalnya tidak sesuai dengan Tuhan Yesus punya pemahaman itu diterjemahkan dari bahasa aslinya, ya itu berarti kesalahan penulis kan. Tetapi kita tetap mengimani itu. Bagi saya gitu, karena saya baca sudah kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, Al-Quran, saya sudah baca semua juga tuh. Umur saya sudah hampir 80 ini, anak-anakku hampir 80 aku ini. Dan saya paham betul ini tuh loh. Jadi pertengkaran juga ini gara-gara terjemahan yang kurang pas gitu, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki sebenarnya. Tuh loh. Ya itu. Betul itu, betul. itu yang sering saya bilang Bang, makanya kan kalau saya Bang ya, kenapa saya sih buka Kumal ini? Karena supaya orang jangan karena agama nggak berani jujur gitu loh. Gitu? Jangan karena tulisan jangan terjemahan. Karena agama. Iya betul. Jadi kita tulisan betul. Jadi kita harus berani jujur gitu loh, berani kritis gitu loh. Betul. Jadi kadang kan kebanyakan begini Pak, banyak sekali umat-umat ini terdoktrin dengan istilah pokoknya ya, ini pokoknya ini nggak bisa dirubah pokoknya. Nah ini yang menjadi masalah sehingga pola pemikirannya itu nggak dewasa. Ketika ada sesuatu hal yang harus disesuaikan, mereka merasa, oh ini penghinaan ini, oh ini penistaan ini, gitu. Betul, sampai lapor-lapor ke polisi kan? Lapor-lapor ke polisi kan gitu. Haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Nyala Baget, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Baget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support saudara semuanya. Dan juga saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Bapak Ibu semua selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhi dari segala mara bahaya, celaka, musibah, sakit, penyakit, maupun dari hal yang tidak kita inginkan. Dan apapun yang Bapak Ibu lakukan dan kerjakan, selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kiranya dibuat oleh Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana tanggapan kita semua setelah kita sama-sama melihat cuplikan video yang baru saja? Itu tadi diskusi para apologet ya dengan pihak Polemikus. Nah, setiap pertanyaan yang diajukan oleh apologet kita, saudara, mereka tidak menjawab berdasarkan apa yang tertulis dalam kitabnya. Bahkan mereka mencoba untuk menyangkal kitabnya. Padahal jelas-jelas tertulis. Tapi berusaha bagaimana mereka bisa mengelak. Ya. Lalu mereka berusaha mencari penafsiran-penafsiran. Sehingga penafsiran yang didapatkan dan yang disampaikan oleh para polemikus itu sangat jauh sekali dengan apa yang tertulis dalam kitabnya. Nah, artinya saudara apa? Mereka tidak berani jujur, ya. Kejujuran di pihak polemikus itu tidak ada. Kapanpun kita diskusi dengan mereka dan dengan siapapun kita berdiskusi, kita tidak pernah mendapatkan kejujuran daripada mereka. Yang kita tanyakan apa yang tertulis, mereka mencari apa yang tidak tertulis. Nah, ini dia saudaraku. Berbeda dengan kita. Kita ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kalau mereka itu tidak, saudara. Mereka tidak seperti itu. Makanya saya selalu katakan, mereka itu tidak berani menjawab dengan jujur terhadap apa yang kita tanyakan. Sementara apa yang kita tanyakan itu ada di dalam kitabnya. Kita membaca dalam kitabnya, lalu kita tanyakan. Apa yang kita dapatkan dalam kitabnya, apa yang kita baca dalam kitabnya. Cuma mereka tidak mau menjawab dengan jujur. Oke saudaraku, bagaimana tanggapan kita semuanya? Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Terima kasih, dan saya juga mengajak Bapak Ibu semuanya supaya terus dukung dalam doa para apologet, para penginjil, sehingga kami dalam berapologet diberikan hikmat, pewahyuan, akal budi, pengetahuan oleh Tuhan. Dan dalam penginjilan juga diberikan keberanian, diberikan hikmat sehingga tidak salah ngomong,
sehingga mereka tidak punya celah untuk membenturkan kami dengan hukum penistaan agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasya. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.